Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, ini masih kurang sekitar 6 orang ya. Harusnya kan jumlahnya kan 50 orang ya. Nah, tinggal 5 orang lagi yang belum bergabung. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Baik, untuk hari ini semuanya sehat semua? Ada yang lagi sakit? Sehat, Pak. Tapi pil dikit. Oh ya. Sehat, Pak. Sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, saya juga belum sarapan. Kita sama ya, belum sarapan sama. Tolong videonya dinyalakan ya, videonya ya. Silakan videonya dinyalakan semua. Saya atur dulu. Ini ya, saya akan memperlihatkan muka teman-teman kalian. Bentar. Maaf, saya rada batuk. Ya, teman-temannya kelihatan nggak? Kelihatan teman-temannya? Kelihatan. Oke, ini sudah 49 orang, kurang satu orang lagi. Ya, belum ketemu satu orang lagi. Oke, saya akan absen dulu ya. Silakan nanti yang saya panggil namanya ini ya, kalian bilang hadir gitu ya. Oke, jelas. Aaron Bonifacius. Hadir, Ya? hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Halo, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Aaron ada nggak? Hadir, 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 hadir. Saya nggak dengar suaranya. Apa yang terjadi? Saya stop dulu. Saya ulang dulu ya, bentar ya. Halo, suara saya terdengar ya? Halo, cek cek cek, cek cek cek. Saya ulang aja lah. Ini aja lah. Oke, saya ulang. Aaron ada nggak? Hadir, Pak. Oke, siap. Bentar ya. Bentar enak ya. Sabar ya. Alexa. Halo Alexa. Oke. Angelina Sujana. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Bonifacius Enzo. Hadir, Pak. Oke, Clara Gracia. Hadir. Oke. Clarissa Kimberly. Hadir, Pak. Oh, ini punya kakak di ini ya, udah lulus ya? Iya. Ya. Namanya Claudia sama ini ya, satu lagi email ya. Iya, Pak. Berarti saya masih, ingatan saya masih ini ya, masih ingat ya. Daniel Layardi. Hadir, Pak.
Oke. Elia. Hadir Pak. Oh, Elia Luis. Ya, lengkap ya. Oke. Elmo. Halo Elmo. Ada nggak Elmo? Apa tidak ada kehidupan nih? Oh, hadir. Oke, mungkin speakernya ini ya, nanti ya. Unique Mervelin siapanya? Hadir, Pak. Oke. Angela Elvina? Hadir, Pak. Oke. Felix Geraldi? Halo Felix? Halo? Felix? Ada nggak ini Felix? Belum ada ya, oke kita lewatin. Frederick? Hadir Pak. Oke. Gregorius Darren? Hadir, Pak. Oke. Emmanuel? Arya? Hadir Pak. Oke. Justin? Hadir, Pak. Oke. Kenny? Kenny? Halo? Gak ada ya Kenny ya? Oke, lewati. Larenia Elizabeth? Hadir, Pak. Oke. Nicholas Chandra? Hadir, Pak. Oke. Odilia Bianca? Hadir, Pak. Oke. Priscilla Morita? Hadir, Pak. Oke. Raina Amelia? Hadir, Pak. Terima kasih. Reno Pascal? Hadir, Pak. Oke. Ricardo? Hadir Pak. Oke. Tricia Wijaya? Hadir, Pak. Valentina Edelin? Hadir, Pak. Wisnu Aryo? Hadir Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelas 7B. Agnes Stefani? Hadir, Pak. Albertus Adi Nugroho? Hadir, Pak. Annabella? Hadir, Pak. Oke. Anastasia Nuki? Hadir, Pak. Oke. Andrea Serangga? Hadir, Pak. Aurelia Octaviani? Hadir, Pak. Beatricia Amanda? Halo? Hadir, Pak. Oh, ada, oke. Darren Gunawan? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Eleonora? Hadir, Pak. Oke. Erika Francisca? Halo Erika? Hadir, Pak. Oke. Ernestine Nauri? Ernestine, halo? Ada nggak Ernestine? Ernestine? Ernestine, halo? Ini kenal nggak sih kalau gua pasang headset begini? Lewatin dulu ya. Evan? Trainer, Pak. Oke. Felicia Evangelina? Hadir, Pak. Oke. Gerald Partogi? Hadir Pak. Oke. Howard? Howie? Hadir, Pak. Oke. Kaisa?
Evangeline, Hadir, Pak. Kevin DiCaprio, Hadir, Pak. kayak artis namanya. Baterai. Kevin Juanito, Hadir, Pak. Kesia Kristafina, Hadir, Pak. oke, Michael Jonathan, Hadir, Pak. oke, Nimade Ristayu Murti, Hadir, Pak. ini dari Bali ya, Iya. jauh banget. Niko Sanjaya Tanda, Hadir, Pak. oke, Olivia Audrey, Hadir, Pak. oke, Rafael Karisma, Hadir, Pak. oke, Ripka Wasti, Farelina Sitohang, ya ada, Sian Manuel, Hadir, Pak. oke, Tiana Jaslin, Hadir, Pak. masih, oke, yang belum saya absen, apakah ada? Yang baru masuk dan belum saya absen, apakah ada? Saya Pak. Siapa? Felix. Felix, kelas 7A, ya. 7A. Oh ya, tadi kemana? Felix tadi kemana, Felix? Ada yang lain? Yang belum saya panggil? Oke, berarti yang tidak saya panggil dan tidak ada tadi, saya anggap tidak mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke. Oke, video yang belum dinyalakan silakan dinyalakan. Kita akan masuk ke, jadi masih melanjutkan materi yang minggu yang lalu ya. Jadi judul materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sebentar, adhesi dan kohesi ya. Semua bisa melihat ya ini ya, kelihatan? Apakah kelihatan layarnya? Bisa, Pak. Kalau saya sepertinya aja ini perlu diperbesar nggak kira-kira? Ini apa namanya? Gini aja nggak apa-apa ya? Atau harus saya perbesar seperti ini? Gini aja ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, silahkan disimak ya. Jadi kita hari ini belajar ada 4 hal. Yang pertama adhesi dan kohesi. Kedua tentang meniskus ya, meniskus, kapilaritas, kemudian massa jenis. Nah, kita langsung masuk aja. Ini masih melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Jadi gini. Di sini kan ada mengapa cat dapat menempel di tembok. Ya, ini ada orang lagi ngecat ya. Ini kenapa kok catnya kok bisa nempel di tembok? Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan di sini? Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa kok bisa catnya nempel di tembok? Apakah ada lemnya? Apakah ada perekat? Ada yang bisa ini menjelaskan mungkin? Ada? Mengapa cat ini bisa menempel di tembok? Kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Yang kedua, mengapa air tidak menempel pada daun talas? Ini daun talas ya, tahu ya. Daun talas itu daun yang dia permukaannya itu dia ini ya, ada lapisan lilinnya. Jadi ini air ini nggak nempel di sini. Justru dia malah bentuknya bulat seperti ini. Kenapa air ini tidak menempel? Selanjutnya, mengapa air raksa tidak menempel pada kaca? Pernah melihat air raksa? Pernah, Pak. Siapa yang pernah melihat? Ya.
Saya. Kevin. Kevin pernah lihat? Pernah, Bapak? Oke, pernah memegang? Tidak. Belum pernah memegang air raksa ya? Belum. Oke, kalau saya dulu pernah memegang ya, air raksa itu dia kayak air, tapi dia logam. Jadi gini, mungkin di dalam pemikiran kalian bahwa logam itu selalu wujudnya padat gitu kan? Ya pasti selalu gitu. Kamu mesti bayangkannya kalau logam itu pasti besi, sendok, yang keras-keras gitu, pasti kayak gitu. Kalau ternyata ya perlu kalian tahu bahwa ada logam yang bentuknya cair. Apa itu? Air raksa. Ya, air raksa itu dia wujudnya cair, tapi dia logam. Saya pernah memegang, kebetulan waktu itu saya iseng ya. Saya di sini ada cincin emas di sini ya. Saya pakai cincin emas. Kemudian saya waktu praktikum di lab itu nggak sengaja air raksanya itu tumpah kan, kena ini cincin saya langsung jadi putih semua ya. Langsung jadi putih semua. Setelah itu yang tertumpah di tanah ya. Jadi ada air raksa yang tumpah di tanah. Itu langsung saya ini ya, bisa saya kumpulkan lagi karena ini enggak meresap ke tanah gitu loh, enggak meresap di itu. Tidak basah. Jadi bisa saya kumpulin pakai kertas itu ya, saya serok, saya kumpulin lah, itu bisa itu. Jadi bulat-bulat gitu ya. Dikumpulinnya mudah. Nah, itu kenapa kok tidak membasahi lantai gitu. Lantainya enggak basah. Ya. Pernah saya juga gini ya, air raksa itu saya campur dengan air. Tercampur dengan air gitu ya. Nah, terus saya bingung gimana cara memisahkan air dan air raksa. Saya taruh di kain ya. Ternyata kainnya itu basah ya. Jadi saya tumpahkan di kain, kainnya basah oleh air, tetapi air raksanya dia tetap tertinggal di situ ya, kesaring gitu ya. Itu bisa seperti itu. Nah, ini kenapa kok bisa seperti ini ya? Air di kain kok basah, air raksa kok enggak? Nah, ternyata peristiwa tadi itu adalah ini ya, fenomena di alam ini yang dinamakan ada adesi dan kohesi. Nah, pertama saya akan membahas tentang adesi. Ya, adesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis. Jadi contohnya gini. Tadi yang pertama tadi kan ini. Kalau cat itu kan dia bisa menempel di tembok. Cat dan tembok itu kan molekulnya kan berbeda. Nah, ternyata antara molekul yang berbeda itu ada tarik menarik. Ya, jadi ini gaya tarik antar molekul yang berbeda itu disebut sebagai adesi. Ya. Adesi ini contoh adesi itu seperti ini. Gaya tarik menarik antara cat ini dengan tembok. Jadi molekul dari cat dan molekul tembok saling tarik menarik itu dinamakan sebagai adesi. Kemudian kalau yang kohesi itu adalah gaya tarik menarik antara molekul yang sama. Jadi gini, ini air raksa ini kan dia nggak nempel ke kaca. Kenapa? Ya, karena sesama partikel air raksa ini juga saling tarik menarik, dan itu disebut sebagai kohesi. Jadi di sini kohesinya itu lebih besar daripada adesi. Ya. Jadi kohesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang sama. Jadi ini sesama partikel air raksa itu saling tarik menarik. Nah, harusnya ya air raksa ini juga tarik menarik dengan kaca. Tetapi karena gaya tarik menarik antar partikel yang sama itu lebih kuat daripada gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda, maka dia tidak menempel. Dia lebih suka berikatan dengan sesama molekul atau molekul yang sama. Nah, kalau ini catnya ini lebih suka tarik menarik dengan molekul yang berbeda, lebih suka tarik menarik dengan molekul temboknya daripada sesama catnya. Kalau beda kan ini dengan, nah ini berarti ini kalau air di atas daun talas ini kohesinya atau gaya tarik menarik antara molekul yang sama lebih besar daripada gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda. Jadi gaya tarik menarik sesama molekul air itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antara molekul air dan daun talas ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Saya waktu itu kan nonton
video tuh itu tentang raksa. Ya, silakan. Itu kalau misalnya ketemu kayak aluminium atau apa namanya atau enggak logam itu nanti itu logamnya itu atau aluminiumnya itu nanti itu kayak menghilang ya, apa kayak jadi lemah. Oke, terima kasih ya Luis pertanyaannya. Elia Luis, pertanyaannya mantap sekali. Pertanyaannya yang bagus sekali itu kritis sekali ya. Jadi kalau ini sejauh pengalaman saya, jadi Pak Rendra tadi kan pernah cerita, ada air raksa. Air raksa itu kalau ketemu dengan logam yang lain, itu nggak apa-apa ya, tidak bereaksi. Walaupun itu cair, mungkin kayak kelihatannya saat berbahaya ya. Itu berbahaya jika itu masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya kamu minum air raksa, waduh itu bahaya. Sama seperti kamu menelan besi atau logam itu kalau kamu minum air raksa, ususnya bisa rusak. Jadi sangat dilarang air raksa itu sampai masuk ke telan ke tubuh manusia. Tetapi bahaya yang lain itu bisa bereaksi itu jika bercampur dengan emas. Ya, air raksa itu bisa berbahaya bercampur dengan emas. Ada reaksi kimia di sana. Saya pernah tadi ya, jadi cincin saya itu kena air raksa. Hal yang saya rasakan waktu itu nggak apa-apa. Jadi cincin saya jadi putih. Saya senang sekali. Wah, cincinnya jadi bagus ya. Jadi kayak platina. Pernah tahu platina? Kayak emas putih itu. Jadi emas putih itu lebih mahal daripada emas kuning. Jadi saya, wah ini tambah mahal ini berarti harga cincin saya. Cincin emas jadi emas putih. Namun 5 menit setelah itu, apa yang terjadi? Tangan saya itu langsung melepuh, ya. Gatalnya minta ampun ya. Di tangan kiri saya itu gatal minta ampun dan panas. Saya pindahkan saya cuci dulu ya. Saya, oh ini bahaya ini. Saya cuci, saya usap-usap di jas lab saya. Jas lab saya kan warna putih. Cincinnya itu saya lap begini. Emasnya malah mencair ya. Emas saya itu malah luntur di baju saya. Jadi baju saya tambah mahal itu ya kena emas. Ada ini ya, coretan emas gitu sini. Waduh, nanti ini kalau ini saya rugi dong ya. Saya beli emas 5 gram, nanti saya jual lagi nggak jadi 5 gram, udah 4, berapa ini kalau ditimbang emasnya kan ada yang luntur. Terus saya ini apa? Saya pindah ke tangan kanan saya, masih panas ya. Jadi sementara cincin itu saya bersihkan, saya sabun sampai bersih dulu, saya diamkan dulu. Setelah beberapa hari saya baru pakai lagi. Nah, tangan saya ini melepuh sini, merah gitu ya. Jadi bahayanya di situ. Jangan sampai emas itu bertemu dengan air raksa. Maka kalau orang praktek di lab itu dilarang memakai perhiasan. Bahayanya di situ kalau ketemu zat yang bisa bereaksi gitu ya. Ceritanya kan saya sambung lagi mungkin lain waktu ya. Jadi orang-orang di pedalaman Kalimantan itu gini loh, mereka kan banyak yang menambang emas, tapi dengan cara ilegal di sungai-sungai itu loh. Cara memisahkan emas dengan lumpur itu bagaimana? Caranya dengan air raksa tadi. Maka banyak logam kan sungainya itu. Banyak unsur logamnya itu di penambangan sungai yang ilegal itu. Mereka pakai kayak apa ya? Kayak yang untuk memisahkan beras dari apa namanya itu? Ayakan ya. Memisahkan untuk nyaring itu loh. Jadi Kak taruh air raksa diayak terpisah dari tanah dan unsur lain nanti emasnya ngumpul di situ. Kak, Ya. boleh nanya lagi nggak? Ya boleh silakan. Bapak tahu gallium nggak? Gallium. Ya gallium itu salah satu unsur. Kenapa? Enggak, saya mau nanya aja. Tahu nggak gallium? Gimana? Jadi itu saya salah. Saya kira itu merkuri itu yang apa namanya yang apa namanya Ya. hilangin apa namanya kayak aluminium atau apa dan itu gallium baru saya ingat sekarang. Oh, yang untuk menghilangkan itu Iya. logam. Iya. Jadi gallium itu salah satu unsur ya, unsur di alam ini. Unsur di alam ini kan ada banyak ya. Banyak banget kan. Ada sekitar 100 berapa ya? 100 unsur lebih lah. Nah, kalau gallium ini kan dia termasuk ini ya, benda padat yang mudah melebur pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan memang akan melebur di tanah. Ya, dia ternyata dia logam juga ya dia gallium itu.
mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan memang jadi ini jarang ya, unsur gallium ini jarang sekali. Dia bentuknya kayak tadi apa tadi yang kamu ceritakan kayak apa itu bahan alat rumah tangga itu aluminium ya, warnanya kayak gitu. Dia mudah mencair gitulah istilahnya. Jadi pertanyaan tadi apa pertanyaannya? Udah sih itu aja, Pak. Ya? Itu saja. Oh ya, oke. Saya lanjutkan ya. Ini tadi kan tentang adhesi kohesi ya. Jadi intinya seperti ini ya. Adhesi dan kohesi itu dia mempengaruhi gaya tarik antar molekul ya. Bisa molekul yang sama, molekul yang berbeda. Jadi kalau misalnya air di dalam air sendiri itu sesama molekul air itu saling berikatan. Tetapi ketika air itu dia berada di atas benda yang lain, itu juga ada ikatan dengan benda yang lain. Tinggal nanti dilihat yang lebih kuat itu adhesinya atau kohesinya. Kalau kohesinya itu lebih kuat, ya kalau kohesinya lebih kuat, maka dia tidak akan menempel. Tapi kalau adhesinya lebih kuat, dia akan menempel ke benda lain. Itu kesimpulannya sih di situ ya. Nah, nanti kalau adhesi itu hubungannya apa? Dia nanti akan ada namanya senyawa. Ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan ya. Jadi ada istilah unsur, senyawa, campuran itu seperti apa. Nanti kita akan lihat pada pertemuan minggu depan. Kita lanjut lagi. Ini yang pertama gambarnya adalah ini ya klip apa ya ini namanya? Yang untuk ini loh kertas, dua kertas tuh. Paper clip ya, oke ya itu ini paper clip. Yang kedua adalah ini paper clipnya ada di atas air dan ternyata ini kan nggak tenggelam ya. Paper clipnya nggak tenggelam, padahal ini terbuat dari besi. Yang kedua, ini ada ganggang air ya, ganggang air ini dia bisa terapung di atas air dan dia tidak tenggelam, dia bisa jalan di atas air ini. Ya, ini ada fenomenanya seperti ini, fenomenanya. Sudah bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa ganggang bisa jalan di atas air, udah gitu, nggak tenggelam gitu loh. Kalau kita kenapa nggak bisa di atas air? Coba jalan di atas air, di kolam ya, bisa nggak? Ada manusia yang bisa jalan di atas air? Siapa? Hanya ini ya, kalau di kitab suci hanya Yesus ya yang pernah jalan di atas air ya. Yang lain-lain nggak ada. Itu ada kisah Petrus. Tapi dia nggak percaya, akhirnya tenggelam ya. Suruh jalan di atas air, akhirnya tenggelam dia. Kalau selain itu kayaknya belum ada ya yang bisa jalan di atas air. Kalau video di YouTube mungkin banyak ya itu video ada yang jalan di atas air atau apa. Tapi kayaknya itu ada trik, kayaknya nggak beneran itu. Oke, jadi di sini ya, ini kenapa bisa terapung di atas air? Karena ada yang namanya gini ya, tegangan permukaan. Jadi sesama partikel, sesama molekul atau ini ya penyusun dari zat cair itu mereka itu saling tarik menarik sehingga gaya tarik menarik antara sesama molekul zat cair itu mengakibatkan adanya tegangan permukaan. Jadi permukaan air itu dia ada tegangannya. Jadi kalau tegang itu dia susah untuk ada benda yang mau masuk ke situ itu ada rada susah gitu loh. Termasuk tadi ganggang itu ya. Jadi ganggang tadi bisa terapung karena ada tegangan permukaan dari zat cair. Nah, ini saya ada dua gambar ya. Bisa kalian perhatikan nih permukaan. Ini ada dua zat cair yang berbeda. Saya masukkan ke tabung reaksi. Kalian tahu tabung reaksi itu yang seperti apa? Tabung reaksi tahu nggak? Tabung reaksi itu yang digunakan untuk apa? Coba siapa yang tahu? Digunakan untuk menaruh zat cair. Ya.
Khususnya untuk apa? Biasanya untuk apa? Tabung reaksi dikhususkan untuk apa? Biasanya untuk ya untuk naruh zat cair boleh, tapi itu untuk apa gitu, peristiwa apa? Biasanya untuk mencampur ya. Untuk nyampur gitu loh. Biasanya dimasukkan. Seret gitu kan, dicampurkan dengan tabung reaksi. Karena kita ingin melihat suatu reaksi. Kalau reaksi itu pasti ada 2 zat yang dicampur. Kalau cuma 1 zat, ya itu tidak bisa, reaksinya sama siapa gitu loh ya. Reaksi itu harus ada lebih dari 2 zat yang dicampur. Nah, ini tadi, ini kan kalau kalian perhatikan di sini permukaannya, ini tabung yang pertama, permukaan zat cairnya dia cekung ya. Ini bisa lihat ini cekung ini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Ini cekung ya, bisa diperhatikan ini cekung. Bisa. Yang ini cembung. Ya kan? Ini cekung, ini cembung. Cembung itu menonjol ke atas, ya, ini menonjol ke atas, ini cekung ya cekung. Kira-kira kalau ada 2 zat cair yang dimasukkan ke tabung reaksi itu seperti ini, kira-kira untuk tabung yang pertama ini apa ini zat cairnya? Kira-kira apa ini yang tabung pertama? Air. Air, oke. Kenapa? Kok bisa ini air? Kenapa kok bisa air? Bening gitu kayak air. Ya Agnes, kenapa Kayak, bisa menurut saya soalnya kan kayak bening gitu. kayak? Ya, kalian lihat permukaannya. Permukaannya kan cekung. Itu artinya gini. Kenapa ini bisa cekung? Karena ini kalau bagian cekungnya ini itu terjadi karena air itu dia berikatan dengan kaca. Molekul air berikatan dengan molekul kaca. Itu lebih kuat daripada ikatan antar molekul air sendiri. Nah, ini terjadi ya jika ya adesinya lebih besar daripada kohesi. Ini seperti ini. Ini adesi lebih besar daripada kohesi itu seperti ini. Ya, artinya dia berikatan dengan zat lainnya itu lebih kuat daripada berikatan dengan molekul sendiri. Kalau yang kedua, ini terjadi jika ini tuh dia raksa tadi ya. Raksa itu dia kohesinya atau ikatan antar molekul raksa itu, antar molekulnya itu lebih kuat daripada ikatan dengan molekul yang lain. Jadi dia akan ini cembung seperti ini. Jadi kalau saya simpulkan seperti ini, ini tadi air ya, dia membentuk meniskus. Meniskus itu gini ya, meniskus adalah bentuk permukaan dari suatu zat cair. Itu disebut sebagai meniskus. Ini meniskus cekung, meniskus cembung. Ini air, ini rasa. Jadi kalau pada meniskus cekung, itu terjadi jika adesinya lebih besar daripada kohesi. Jadi tarik-menarik antara molekul yang berbeda itu lebih kuat, maka dia akan cekung. Tapi kalau gaya tarik-menarik antara molekul yang samanya lebih besar, dia akan cembung. Jadi dia lebih memilih berikatan dengan molekul yang sama daripada berikatan dengan molekul yang berbeda, yaitu kaca. Atau kohesinya lebih besar daripada adesi. Berikutnya, ini adalah gelas. Gelasnya diisi pewarna makanan. Kemudian ada sawi putih, masing-masing dimasukkan. Nah, ditunggu beberapa waktu, maka akan terjadi seperti ini. Warna dari bawah ini akan naik ke sini. Ada yang bisa mungkin punya pendapat, kok bisa seperti itu sawinya kok? Kenapa itu? Airnya meresap. Ya, meresap. Oke, betul sekali ya. Meresap. Meresapnya melalui apa? Batangnya. Melalui apa, Agnes? Batangnya. Yang di bagian bawahnya itu. Ya, itu meresap melalui celah. Jadi di sawinya itu di dalamnya ada celah-celah kecilnya. Jadi ini disebut sebagai ya kapilaritas atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah kecil.
Jadi ini untuk membuktikan peristiwa kapilaritas. Jadi kapiler itu adalah lubang atau celah kecil gitu loh. Jadi kalau celahnya kecil dia bisa meresap. Ini bisa dengan tadi sawi ya. Terus ini tanaman ini apa namanya saya lupa ya ini. Ini juga biasa digunakan dengan ini eosin ya atau zat pewarna makanan itu. Kemudian bisa juga dengan tisu ya. Tisunya seperti ini. Ya, ternyata ini merambat ya, meresap, ternyata meresap. Bisa seperti itu. Disebut sebagai peristiwa kapilaritas. Nah, semakin sempit atau kecil lubangnya itu, lubang kapiler. Jadi lubang sempit atau celah sempit itu disebut sebagai pipa kapiler. Ya, semakin sempit lubang kapiler, semakin besar daya kapilaritasnya. Jadi kekuatan untuk meresapnya itu lebih kuat. Semakin kecil celah-celahnya itu, semakin kuat dia akan daya kapilaritasnya atau daya meresapnya itu. Kalau zaman sekarang saya nggak tahu ya, kalian mungkin tidak menjumpai namanya kompor minyak. Pernah melihat kompor minyak? Saya rasa ini zaman kalian kayaknya udah nggak ada kompor minyak ya. Kalau zaman saya itu kompor minyak, dulu nggak ada kompor gas ya. Kompor gas itu baru zaman saya SMA mungkin ya, kompor gas sudah ada. Sebelumnya pakai kompor minyak, jadi pakai minyak tanah. Setiap mau masak itu ibu itu dia harus ngecek dulu ya minyaknya masih enggak. Kalau pas masak, jadi minyak itu waktu itu langka ya. Jadi kalau kita mau beli minyak itu kadang kayak ini loh, harus antri dulu. Kadang kalau minyak langka ya mahal. Dulu mahal ya, minyak lebih mahal daripada gas. Terpaksa pakai kayu. Itu zaman kayak zaman penjajahan dulu masih kayak gitu. Kalau zaman kalian kan zaman kids, zaman now ya sudah memakai yang enak-enak kalian itu. Jadi kayak gitu itu. Jadi pada peristiwa, jadi kalau minyak kompor minyak tanah itu pakai sumbu. Nah sumbunya itu yang dibakar. Nah kan itu kan minyaknya kan di bawah, tetapi bisa meresap melalui sumbu itu. Yaitu peristiwa kapilaritas. Contoh peristiwa kapilaritas pada kehidupan sehari-hari. Jadi naiknya air tanah pada pembuluh kayu. Jadi tanaman itu kan punya akar. Kenapa kok air itu dari akar bisa sampai ke daun, ke batang? Itu karena ada pembuluh kayunya di dalam. Pembuluh itu di dalam kayu itu ada celah-celah kecilnya, ada pembuluh kapilernya. Ya, itu yang mengakibatkan air itu bisa naik ke daun. Kemudian terseramnya air di badan oleh handuk. Misalnya kalian habis olahraga, habis mandi, terus habis mandi kan pasti handukan dulu ya, nggak langsung pakai baju kan, pakai handuk dulu. Nah itu kan airnya kan terserap ke handuk, itu peristiwa kapilaritas. Kemudian terserapnya air di lantai oleh kain pel, terserapnya air oleh tisu, terserapnya keringat oleh kaos, ya, itu peristiwa kapilaritas. Gambar ini bisa dilihat, semuanya bisa melihat ya. Jadi gini, saya akan jelaskan dulu yang pertama. Ini ada suatu wadah, ada airnya. Kemudian saya punya pipa, di sini pipanya saya masukkan. Saya masukkan ke airnya itu. Maka di situ yang terjadi ternyata tinggi air di pipanya itu lebih tinggi daripada tinggi air di wadahnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ya ini ya, karena gini, permukaannya ini juga cekung ya, permukaannya cekung ya kalau air itu ya. Tadi kan meniskus cekung. Jadi ini diakibatkan oleh gaya karena tadi kohesinya itu lebih kuat daripada adhesinya lebih kuat daripada kohesi ya, atau gaya tarik menarik antara partikel yang berbeda itu lebih kuat daripada gaya tarik menarik antara partikel yang sama. Jadi akan seperti ini ya. Di pipa kapilernya itu lebih tinggi dan dia cekung. Nah kalau raksa ya, raksa itu kemudian dimasukkan pipa kapiler di sini. Pipa kapiler itu pipa yang diameternya kecil ya.
maka ternyata permukaannya itu di wadahnya malah lebih tinggi, permukaan di dalam pipanya itu malah lebih rendah, dan dia permukaannya dia meniskusnya cembung. Nah ini beberapa gejala ini ya, kapiler pada pipa kapiler ya. Yang berikutnya ini air dalam pipa kapiler, ini air. Jadi ini ya, ini pipanya itu saling berhubungan ya, dan di sini ada 4 pipa saling berhubungan diisi dengan air. Apa yang terjadi? Kalau kalian perhatikan di sini pipa yang kecil ini dia akan lebih tinggi daripada pipa yang lebih besar. Karena gini, tadi ya, kalau pipanya itu kalau pada air itu gini loh, ini permukaannya tetap cekung ya, dia ini kebetulan di gambar ini dia lurus tapi harusnya dia cekung ya, ini cekung. Jadi kalau pipanya semakin kecil, dia untuk air ya, untuk air itu akan dia lebih kuat untuk meresapnya ya. Ini kalau ada, jadi ini untuk air. Kemudian yang kedua ini kalau airnya diganti dengan air raksa, bagaimana yang terjadi? Ternyata malah pipa yang kecil itu lebih rendah daripada pipa yang lebih besar. Jadi ini untuk air raksa ternyata kebalikan dengan air. Dan ini permukaannya harusnya meniskus cembung ya, bukan lurus seperti ini ya, nyembung karena dia raksa. Saya lanjutkan dulu. Di sini ada segelas susu dan segelas air. Segelas susu dan segelas air itu gelasnya misalnya sama ya. Nah, kira-kira kalau segelas susu dengan segelas air putih ya, itu ditimbang. Kira-kira kalau nimbang itu pakai apa kalau nimbang? Masih ingat Alexa kalau nimbang pakai apa? Kalau menimbang benda itu memakai apa Alexa? Biasanya sih pakai timbangan. Ya. Timbangan ya atau neraca. Oke. Kalau menimbang, saya ulang ya, tadi kan ada segelas susu dan segelas air putih, ini gelasnya sama, banyak airnya juga sama, ditimbang. Kira-kira lebih berat yang mana, Alexa? Kira-kira lebih berat yang mana? Lebih berat air susunya atau lebih berat air putihnya? Kira-kiranya? Yang mana ya Pak? Saya juga bingung. Kira-kira? Kira-kira? Mungkin kamu Ya, Saya boleh nggak Pak? ya silakan boleh. Susunya yang lebih berat. Alasannya? Alasannya karena itu lebih kental atau enggak lebih apa ya? Oke. Lebih banyak kandungannya lebih banyak. Ya. Terima kasih, Luis. Jadi kalau ada air susu dan air putih dengan volume yang sama atau dalam gelas yang sama jumlahnya, itu ditimbang, dia akan berat yang susunya. Kenapa demikian? Karena di susu ini dia lebih ini ya, di dalamnya lebih kental atau lebih pekat daripada air. Nah, tingkat kepekatan ini ya, tingkat kepekatan ini itu yang membuat dia lebih ini ya, lebih masanya juga lebih besar ya. Jadi intinya gini, intinya bahwa nah, kalau kalian membandingkan ya, massa dibagi dengan volume itu akan ketemu namanya massa jenis. Kalau kalian lihat di segitiga ini bacanya rho ya, bukan P ya. Ini rho, ini abjad Yunani. Ini rho ya, rho, ini M, ini V. Ini M itu massa, V itu volume. Jadi massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Nah, ketika kita mencari, jadi massa jenis itu apa? Perbandingan massa dan volume. Nah, jadi gini, maksudnya gini, semua benda yang jenisnya sama, itu massa jenisnya pasti selalu sama. Ya, ingat perkataan saya ini ya, semua benda yang jenisnya sama, itu massa jenisnya pasti sama. Contohnya gini, nggak peduli ukurannya, nggak peduli ukuran ya,
Jadi gini, ada besi ya, besi yang besar ya, sebongkah besi dengan misalnya secuil besi. Nah, ini juga massa jenisnya akan sama. Ya, kenapa massa jenisnya sama? Karena jenis bendanya sama. Jadi intinya gini, massa jenis itu ya, itu akan sama untuk benda yang jenisnya sama. Nggak peduli ukurannya itu berbeda, satu besar satu kecil, tapi kalau dia jenisnya sama, berarti massa jenisnya akan sama. Jadi untuk mencari massa jenis adalah massa dibagi volume. Untuk mencari volume, massa dibagi massa jenis. Untuk mencari massa sama dengan massa jenis kali volume. Dan di sini massa benda itu satuannya bisa kilogram atau gram. Volume bisa meter pangkat 3, bisa sentimeter pangkat 3. Nah, sentimeter pangkat 3 ini nama lainnya adalah mililiter atau sentimeter pangkat 3 itu sama dengan mililiter. Sentimeter pangkat 3 sama dengan mililiter. Kemudian rho, massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Jadi contohnya seperti ini ya, ini cara menentukan massa jenis. Jadi diukur dulu massanya, ini massanya berapa? Massanya itu berapa gram, massa batunya? $20 gram. Berapa? 20 gram. 100. Ini kan ada 100 gram dan 20 gram. Jadi massa dari batu itu menjumlahkan ini aja, 100 tambah 20. Jadi 120 gram ya. Oke, semuanya setuju? Ini 120 gram. Kemudian kalau volume batu, ini kan ada gelas ukur. Awalnya dia volumenya berapa ini? 60 ya, 60 ml. Setelah dimasukkan batu di sini, jadi 80 ml. Jadi artinya volume batunya berapa? 80 dikurangi 60, 20. Oke, pintar. Tadi siapa tadi yang jawab? Saya. Odilia. Oke, terima kasih, pintar. Ya, 20. Jangan mengurangkan ini ya. Volume setelah batu dimasukkan dikurangi dengan volume air awal. Maka massa jenisnya adalah 120 dibagi dengan 20 ml. 20 ml itu sama dengan 20 cm pangkat 3. Jadi 120 bagi 20 berarti 120 bagi 20 berapa? 6 ya. Jadi massa jenisnya 6 gram per centimeter pangkat 3 ya, massa jenisnya batu 6 gram per centimeter pangkat 3. Nah, ini berapa massa jenis ini ya, benda ya. Di sini air itu pasti 1 gram per centimeter pangkat 3. Air itu selalu itu ya massa jenisnya. Kemudian ada alkohol. Alkohol berarti massa jenisnya lebih kecil daripada air. Nah, artinya apa? Benda-benda di sini untuk massa jenisnya yang lebih besar, kalau dia dicampur, maka massa jenis yang lebih besar posisinya selalu di bawah. Dan untuk massa jenis yang lebih kecil, posisinya kalau dicampur dia akan di atas. Contoh, air dan air raksa dicampur. Air dan air raksa kalau dicampur, maka airnya akan ada di atas, air raksa di bawah. Contoh misalnya alkohol dan air dicampur, maka alkoholnya posisinya akan di atas. Kenapa? Karena massa jenisnya lebih kecil. Contoh, misalnya, ada yang pernah minum es teh? Alexa pernah minum es teh, Alexa? Saya pernah, Pak. Oh, Nicholas pernah. Ya, kalau minum es teh itu, esnya ada di atas apa di bawah? Es batunya? Atas. Kenapa bisa esnya di atas? Bisa kalian lihat di sini. Es itu massa jenisnya ini ya, 0,92 ya. Kalau air itu kan 1. Es dan air massa jenisnya lebih besar mana? Air. Lebih besar air. Maka massa jenis yang lebih besar posisinya di bawah. Jadi es di atas, air di bawah. Karena untuk massa jenis yang benda yang lebih kecil, dia akan di atas posisinya ketika dicampur.
Oke, saya lanjut. Ini nanti jadi gini, bisa kalian lihat nanti di ringkasannya aja ya, udah saya upload nanti. Bisa, ini cara mengubah satuan ya. Kemudian contoh, ini tadi udah ini ya. Cara mencari massa jenis, berarti massa dibagi volume ya. 84 dibagi 8 atau massa dibagi volume, udah. Jadi bisa ya. Nah, ini contoh peristiwa sehari ada kaitannya dengan massa jenis. Contoh pertama, ini kapal selam. Kapal selam tuh kenapa dia bisa kadang ada di atas, kadang di dalam air? Ya, karena di dalam kapal ini ada alat untuk mengubah ini ya, mengubah jadi tekanan. Jadi dia bisa kadang naik, kadang turun ya. Seperti itu. Kemudian ini balon. Ini kenapa bisa balonnya itu dia terbang ini ya balonnya ya. Beda kalau kamu niup balon sendiri. Kalau kamu niup balon sendiri itu nggak bakal terbang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kamu niup itu kan yang kamu isikan di sini kan itu gasnya kan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu dia masanya dia besar, jadi nggak bisa terbang kayak gini. Nah, kalau ini diisi dengan argon ya. Kalau gas argon itu dia akan karena masanya ringan, dia akan cenderung untuk terbang gitu loh. Nah, ini BBBBan ini kan pelampung ya. Pelampung ini dia bisa ya terapung di air ya. Dia penerapan dari massa jenis juga ya. Nanti silakan dibaca. Dan ini salah satu kata mutiara saya, kebahagiaan itu kita yang bikin bukan orang lain. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau tanya dulu? Pak, Oke, Mas, silakan. saya mau nanya. Ya, silakan. Saya masih rada bingung bedain adesi sama kohesi. Oke, adesi dan kohesi itu gini, intinya gini. Kalau adesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda, itu adesi ya. Adesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang berbeda. Contohnya gini, antara kapur dengan papan tulis, antara air dengan kain, atau antara air dengan tembok itu kan menempel. Itu kan molekulnya kan berbeda, tapi dia tarik menarik. Itu disebut sebagai adesi. Nah, kalau kohesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang sama. Contohnya, gaya tarik menarik pada molekul air. Ya, molekul air itu juga ada kohesinya. Kemudian pada jadi semua zat itu memiliki kohesi ya. Gaya tarik menarik antara molekul yang sama itu mereka punya. Cuman perbedaannya gini, kalau zat padat itu dia gaya tarik menarik antar partikel itu sangat kuat. Jadi zat padat itu akan susah untuk dihancurkan. Misalnya besi, itu sesama besi kan dia memiliki kohesi atau daya tarik menarik antara partikel yang sama. Itu kuat banget. Jadi susah kita menghancurkan besi. Tapi kalau misalnya pada air ya, itu kan gaya tarik menarik antara molekul yang samanya itu kurang kuat. Maka dia yang kalau air itu dia cenderung yang lebih kuat itu justru adalah adesinya. Jadi dia mudah bereaksi dengan molekul yang lain itu kalau air. Kalau raksa itu dia kohesinya lebih besar daripada adesi. Maka dia karena gaya tarik menarik partikel molekul yang sama itu lebih kuat daripada gaya tarik menarik dengan molekul yang berbeda, maka raksa itu dia akan mempertahankan bentuknya tadi. Ya, tidak mudah membasahi benda. Ada lagi pertanyaan? Apakah semua video bisa dinyalakan? Ini mau saya screenshot soalnya. Kok masih ada yang ini ya? Nah, dinyalain aja nggak apa-apa ya. Mau saya screenshot.
Nah, saya screenshot dulu ya. 1, 2. Nanti kalau ada yang nggak kelihatan ya nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti di Classroom ada soal, tolong itu dikerjakan. Paling lambat nanti sore deh ya. Saya kasih waktu sampai jam 7 malam ya. Saya kasih waktunya ya. Sore jam berapa? Ya. Ada soal latihan, tolong dikerjakan paling lambat jam 7 malam gitu ya. Jam 7 malam? Ya. Kemudian tadi yang belum absen siapa? Yang belum absen? Sudah absen semua ya? Ada yang belum saya panggil absen tadi? Oke. Sudah semua? Oke, silakan boleh meninggalkan Meet. Boleh sambil dikerjakan soalnya. Terima Terima kasih, kasih ya semuanya. Oke, Terima kasih, selamat Pak siang. Ya, Terima kasih, Pak Rendra. selamat ya. Terima kasih Pak Rendra. Terima kasih Pak Rendra. Ya.